Gracia mana? Oh, udah. Siap-siap aja bang, situ aja bang tuh bang. Jangan jauh-jauh bang. Iya. Jadi ada yang diam itu kita potong aja langsung. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat hari ini. Ini merupakan situasi terkini di sekitar atau di area Rutan Pondok Bambu, Jakarta, di mana tempat Jessica Kumala Wongso atau terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini menjalani hukumannya. Jessica Kumala Wongso, Saudara, sudah menjalani hukuman berdasarkan vonis majelis hakim pada tahun 2016 silam. Ini sudah kurang lebih selama 8 tahun. Vonis yang dijatuhi oleh majelis hakim terhadap Jessica Kumala Wongso adalah hukuman penjara 20 tahun. Jessica Kumala Wongso juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica Kumala Wongso, Saudara, sebelumnya ini pernah mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Bebasnya Jessica Kumala Wongso disampaikan pengacaranya Otto Hasibuan. Otto menyatakan bahwa kliennya akan dibebaskan bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Jessica dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Upaya hukum yang dilakukan Jessica, baik kasasi maupun peninjauan kembali, ini tetap gagal atau ditolak. Udah bergerak. Oke, siap motong bang. Plat merah deh, kayak plat merah ya tadi mbak. Yang ada di layar kaca Anda, Saudara, ini merupakan pintu keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta. Kita menantikan Jessica Kumala Wongso meninggalkan atau keluar dari Lapas Pondok Bambu dengan status bebas bersyarat. Jessica ini direncanakan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir 40 menit dari pukul 9, Saudara, kami masih menantikan Jessica Kumala Wongso meninggalkan Lapas Pondok Bambu. Jessica Kumala Wongso adalah anak bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso yang merupakan pengusaha plastik untuk onderdil sepeda asal Jakarta. Jessica ini memiliki 2 kakak yang sudah menjadi warga negara Australia. Satu keluarga itu mendapatkan status permanen residen semenjak pindah dari Indonesia ke Sydney pada tahun 2008. Kehidupan Jessica di negara kanguru itu, Saudara, terungkap saat proses persidangan kasus pembunuhan Mirna Salihin. Kita saat ini mengikuti mobil yang dimana di dalam mobil ini ada Jessica Kumala Wongso baru saja keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Saudara, Jessica Kumala Wongso didampingi oleh kuasa hukumnya atau oleh pengacaranya Otto Hasibuan. Jessica Kumala Wongso hari ini bebas bersyarat, Saudara, seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca sebelah kanan. Ini visual Jessica Kumala Wongso keluar
dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kita lihat ada yang mendampingi Jessica, kuasa hukumnya, dan juga ini ada beberapa petugas pengamanan yang mendampingi Jessica keluar dari rutan Pondok Bambu. Bang, gua naik mobil ya. Celatnya. Di layar sebelah kiri Anda, saudara, ini merupakan visual terkini Jessica Kumala Wongso beserta pendampingnya ini menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menandatangani berkas terkait pembebasan dirinya atau bebas bersyarat. Saat menangani ataupun juga proses pengusutan kasus ini, saudara, ada sejumlah rincian catatan kepolisian terkait Jessica Kumala Wongso. Yang pertama ini laporan pada 5 Juni 2008, Jessica melaporkan kehilangan barang miliknya di sebuah stasiun kereta api kepada kepolisian Sydney. Lalu laporan kedua pada 23 Maret 2014, bahwa Jessica ini diberhentikan kepolisian Australia karena mengendarai kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol dan dinyatakan melanggar Undang-Undang Perhubungan Darat. Laporan ketiga pada 28 Januari 2015 dari Patrick O'Connor atas percobaan bunuh diri oleh Jessica menggunakan pisau. Lalu ada laporan di tahun 2015, 29 Januari, ini masih terkait dengan percobaan pembunuhan atau percobaan bunuh diri yang dilakukan Jessica yang dikirimkan melalui email kepada pihak ketiga. Tahun 2015, saudara, ini ada juga laporan di mana Jessica menabrak sebuah bangunan. Ia diketahui mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol yang memiliki konsentrasi tinggi. Laporan ke-6 pada Oktober 2015, ini kembali melakukan percobaan bunuh diri oleh Jessica dengan racun karbon dioksida. Laporan ke-7 pada 15 November 2015, kembali laporan percobaan bunuh diri oleh Jessica. Ini merupakan catatan kepolisian Australia terkait dengan Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso, saudara, dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, ini dinyatakan bersalah, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ini merupakan visual terkini, saudara, Jessica Kumala Wongso bersama kuasa hukumnya Otto Hasibuan pasca bebas bersyarat. Saat ini, saudara, kita masih menantikan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Ini juga visual terkini Jessica Kumala Wongso, saudara. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan.
Dorong sayang. Udah. Boleh Pak, didahului dengan makan siang boleh Pak. Sorry bang. Bang kamera bang. Bang kamera bang, sini bang, kanan bang. Bang kanan bang, ya. Mobilnya jadi kita ke Bapas dulu, kita lihat aja di Bapas dulu jam berapa habis di Bapas kan. Berarti seluruh keluarga Jessica ini. Iya, go on. Saya akan ajak ibunya Jessica nanti. Di mana, di Bapas atau di Kejari? Dari Kejari ke Bapas baru langsung ke ini. Oke. Yang terkonfirmasi hadir siapa saja dari keluarganya Pak? Ibunya. Pak. Ibunya. Awas ada mobil. Lepas. Buka. Dari Bapak dulu. Maybe we will talk later about it. Because actually we have prepared but suddenly use from the Bang kamera bang. Bang kanan bang. Izin bang kanan bang. Banyak nih, gimana nih? Bang kiri bang. Bang Oto, bang sini kamera aja bang. Kiri Bang. Bang kamera bang. Bang, gue turun sini Bang, kiri Bang. Bang Oto. of course. Can you imagine 20 years and then now just only 8 years and then awas mobil deh, awas. Oke, kita Bang, TV One boleh ikut gak Bang? Saudara Jessica Kumala Wongso yang saat ini tengah menuju ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Ini beberapa saat lagi akan tiba berdasarkan laporan ataupun juga pantauan dari rekan jurnalis Kompas TV yang memantau langsung di sana. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi Jessica Kumala Wongso akan tiba. Kita ketahui saudara, pada tahun 2016 jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu ini berjalan dengan alot. Kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu butuh 26 kali sidang sebelum majelis hakim ketok palu untuk memutuskan nasib Jessica yang saat ini dihukum 20 tahun penjara. Selama persidangan ada sejumlah kejanggalan yang disorot oleh publik. Banyak yang menilai ekspresi Jessica terlalu tenang. Selain itu ia juga beberapa kali menjawab tidak ingat, tidak tahu. Bahkan ini saat diberikan pertanyaan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan Jessica bersalah. Jaksa penuntut umum menghadirkan puluhan saksi dari keluarga Mirna, mulai dari teman juga pegawai Cafe Olivier, tempat atau TKP di mana Wayan Mirna Salihin ini meninggal dunia, lalu polisi Australia hingga saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara itu untuk pembelaan, pihak Jessica juga tidak mau kalah. Mereka mendatangkan saksi ahli toksikologi dan ahli patologi forensik. Saksi memberatkan dan meringankan dalam persidangan Jessica Wongso. Ini ada saksi yang memberatkan, diantaranya keluarga Mirna, yang mana pertama kali memberi kesaksian di persidangan pada 12 Juli 2016. Saat itu yang berbicara di persidangan adalah ayah kandung Mirna, Edi Darmawan Salihin. Kemudian suami Mirna, Arif Sumarko, dan kembaran Mirna, Sandi Salihin. Edi Darmawan Salihin ini mengatakan gerak-gerik Jessica ketika berada di rumah sakit tampak mencurigakan. Jessica, kata Darmawan, sempat mengaku asma tetapi masih lancar beraktivitas. Darmawan menyebut keanehan lainnya adalah ketika Jessica keliling mendengarkan orang berbicara di rumah sakit. Kami tampilkan visual atau ini merupakan dokumen yang Kompas TV punya saat persidangan kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ada visual dari CCTV juga, saudara, di mana terlihat Jessica dan juga Mirna bertemu di Cafe Olivier Jakarta atau yang menjadi TKP pada saat itu. Nah, ini merupakan CCTV yang ditampilkan di persidangan. Ini merupakan CCTV di hari di mana Jessica dan Mirna bertemu
di Cafe Olivier pada bulan Januari tahun 2016. Dalam CCTV terlihat tidak hanya Jessica dan juga Mirna, tapi juga ada teman Jessica dan teman Mirna lainnya yang ikut duduk bersama di sana. Jessica dalam CCTV ini terlihat memesan kopi Vietnam untuk Mirna. Lalu dalam CCTV juga terlihat Mirna setelah meminum kopi yang dibelikan Jessica, ia kemudian langsung kejang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan visual yang ada, saudara, di bagian atas ini di dalam persidangan di mana saat bukti-bukti ditunjukkan. Salah satunya ini merupakan sampel kopi ini yang dipegang oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan. Ini merupakan bukti kopi. Ini juga visual Jessica memasuki ruang sidang. Lalu ada di visual sebelah kiri Anda, saudara. Ini merupakan rombongan atau kendaraan yang digunakan Jessica Kumala Wongso untuk menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Beberapa saat lagi Jessica ini akan tiba untuk menandatangani beberapa berkas maupun juga dokumen bebas bersyarat. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Permasyarakatan juga sudah mengeluarkan keterangan bebas bersyarat untuk Jessica Kumala Wongso terkait pembebasan bersyarat atau PB atas nama Jessica Kumala Wongso yang mana ini dijerat pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan didakwa atau dipidana hukuman 20 tahun penjara, lalu sudah mengajukan banding, kasasi dan juga peninjauan kembali ini yang mana ditolak. Selanjutnya ini yang bersangkutan atau dalam hal ini Jessica Kumala Wongso menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Jakarta. Kita nantikan saudara Jessica Kumala Wongso keluar dari mobil untuk kemudian langsung masuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ini Jessica tanpa menghiraukan media langsung masuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jessica terpantau saudara dari visual terkini belum memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica Kumala Wongso tiba dan langsung menuju masuk ke ruangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jessica Kumala Wongso ini sudah hampir menjalani hukuman, hampir 2/3-nya dari hukumannya 20 tahun penjara. Kita juga masih menantikan saudara bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso karena yang menarik bagaimana kemudian Jessica Kumala Wongso bisa diberikan keterangan pembebasan bersyarat. Karena kalau kita kembali mengingat bagaimana perjalanan upaya hukum yang diajukan oleh Jessica mulai dari banding di tanggal 7 Desember 2017 ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu saat ditolak banding, saudara Jessica juga tidak berhenti sampai di situ. Jessica ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kembali ditolak. Ini visual saat Jessica keluar dari lapas dan ini visual terkini Jessica Kumala Wongso tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Jessica sudah tiba, sudah memasuki ruangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk kemudian menandatangani berkas pembebasan bersyarat. Visual yang kami tampilkan ini visual saat Jessica keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah dinyatakan bebas bersyarat dan tengah menuju, atau ini visual yang dimana Jessica akan menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menandatangani berkas di sana. Ya, ini visual terkini saudara, Jessica sudah memasuki ruangan. Kita ketahui saudara, sidang kopi sianida atau kasus yang dikenal dengan kopi sianida di tahun 2016 itu berjalan dengan alot. Butuh 26 kali sidang sebelum akhirnya majelis hakim ketok palu. Bisa dilihat saudara, Jessica Kumala Wongso ini tengah mengambil dokumen pembebasan bersyarat seperti dalam rilis ataupun juga keterangan pembebasan bersyarat dari Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemberian hak pembebasan bersyarat warga binaan atas nama Jessica Kumala Wongso ini sesuai dengan peraturan Menkumham nomor 7 tahun 2022 yang mana ini sesuai juga dengan syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jessica saudara, meskipun sudah diberikan keterangan pembebasan bersyarat atau sudah bebas bersyarat, ini wajib berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica juga wajib lapor ke Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga tanggal 27 Maret tahun 2032. Jadi puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum penuh 20 tahun dia sudah bisa keluar. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di dalam ya. Yang seharusnya ini yang bisa menjelaskan ini sebenarnya adalah lapas ya. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun untuk mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga nggak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang satu babak baru lah ya dari Jessica ya. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari timnya Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa karena waktu dulu waktu kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica, tidak seperti di kasus Vina di mana media betul-betul membela kepentingan para terpidana. Tinggi kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Dibantu untuk adil aja. Bagi saya sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Tadi boleh dijelaskan tadi pas setelah sudah selesai keluar dari lapas ini apa yang disampaikan sama Jessica sih Pak? Mungkin ada pesan juga. Kewajibannya Jessica? Ya, justru itu ini sebenarnya harus kita dengar dari mereka ini. Kan di situ dibikin syarat-syaratnya sekarang ini, ya.
Selanjutnya dari Bapas ini diserahkan kepada kita, pada kewajiban, itu nanti yang harus kita sampaikan. Jessica akan diserahkan kepada kuasa hukum dan juga orang tuanya pada saat di lapas atau di sini? Di Papas mestinya. Bang Oto, Ya. mungkin alasan diberikan kebebasan bersyarat ini dalam rangka apa, Pak? Bang Oto kan 20 tahun jadi Makanya 8 itu tahun. yang kita belum tahu nih. Saya mau coba cek kepada Papasnya ya. Langsung mungkin sedikit penyampaian dari Jessica apa sih mungkin dari tadi Kita setelah bicarakan nanti. keluar mungkin Pak. Nanti saya ceritain ya. Itu tadi pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan. Yang selaku kuasa hukum ini mengaku senang Jessica Wongso ini bisa diberikan pembebasan bersyarat. Saudara, untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ada beberapa hal yang dimungkinkan ini menjadi alasan Jessica Kumala Wongso diberi pembebasan bersyarat. Yang pertama, hingga saat ini saudara Jessica tak pernah mengakui perbuatannya menaruh sianida ke kopi Mirna. Jessica mengaku tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap temannya sendiri, Mirna Salihin. Yang kedua, saudara, dokter forensik yang menangani jenazah Mirna pada saat itu ini menyatakan di persidangan bahwa Mirna ini tewasnya bukan karena sianida. Kemudian dugaan lain karena Jessica ini sudah menjalankan hukuman setidaknya hampir 2/3 masa pidananya. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Saya Asri Gunawan. Terima kasih. Sampai jumpa.